Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore teman-teman. Maaf ini suaranya masih hilang ya. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar. Kita masih melanjutkan kuesioner tadi supaya lebih jelas ya bagaimana teman-teman untuk mendesain kuesioner. Nah, oke, mungkin kita mulai dari sini ya. Step in questionnaire design. Yang pertama adalah confirm research objective. Jadi tujuan riset teman-teman itu apa dulu ya. Ingin mengukur apa? Misalnya teman-teman ingin mengukur uh, intensitas menonton misalnya ya, atau mengukur tingkat kepuasan misalnya. Jadi research objektif itu harus jelas, atau untuk melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y misalnya ya. Yaitu harus diperjelas dulu apa result objektif kita. Lalu kedua adalah select appropriate data collection. Jadi memilih metode pengumpulan data yang kita akan lakukan itu apa ya. Ketiga adalah develop questions and scaling, mengembangkan pertanyaan dan scale. Scale itu skala. Nah, nanti skala kita akan bahas sendiri. Lalu determine layout and evaluate questionnaire. Nah, setelah teman-teman membuat questionnaire juga harus menentukan layoutnya seperti apa, kemudian mengevaluasi kembali dari apa yang sudah dibuat, seperti itu. Lalu pretest, revise, and finalize questionnaire. Perlu ada pretest terlebih dahulu, ya. Diuji cobakan dulu pada non-sampling kita, merevisi dan finalize questionnaire. Lalu implement survey. Oke. Questions and scaling. Types of question format. Yang pertama adalah unstructured questions. Unstructured questions ini adalah biasanya bersifat open-ended format. Jadi responden akan merespon atau menjawab sesuai dengan opini atau tanggapan mereka, ya, dengan bahasa mereka masing-masing, ya. Misalnya bagaimana kualitas pelayanan di restoran ini gitu ya. Nah, mereka akan memberikan penilaian dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian structured questions, close-ended format. Ini bersifat close-ended. Close-ended itu adalah sudah disediakan, ya, sudah disediakan pilihan-pilihannya, ya. Jadi tinggal memilih ya sesuai dengan yang yang kita inginkan itu seperti apa. Lalu quality of question. Nah, jangan sampai kita mengembangkan quality of questions kita itu bad questions. Bad question itu unanswerable, tidak bisa dijawab, ya, karena membingungkan. Atau misleading. Misleading tuh atau leading question. Jadi pertanyaan tuh sudah seperti diarahkan. Nah, ini adalah contoh dari questionnaire yang jelek gitu ya, yang kurang bagus gitu ya. Jadi bad question. Kita menghindari hal itu juga, ya. Nah, ini adalah guidelines for evaluating the accuracy of question. Yang pertama adalah use simple word, avoiding technical words.
avoid qualifying phrase, ensure response category are mutually exclusive, ensure questions and skill statement are the meaningful to the respondent. Lalu avoid arranging response categories in a manner that may bias response. Ya, teman-teman perlu untuk membuat questionnaire itu simple. Simple itu artinya ya pertanyaan itu tidak berbelit-belit, bisa dipahami gitu ya. Lalu kita perlu membuat skala yang jelas juga. Kalau nanti skala ada beberapa macam ya, ada ordinal atau interval misalnya. Nah, interval itu yang seperti apa, ordinal yang seperti apa, itu nanti ada contoh-contohnya. Lalu juga avoid bias response. Avoid arranging response category in a manner that may bias response. Ya, harus sehingga apa yang kita tanyakan tuh betul-betul tepat. Jangan sampai bias gitu. Ya. Nah, ingin saya jelaskan sedikit tentang skill ya. Ini ada beberapa skala. Yang pertama adalah nominal skill. Yang kedua adalah ordinal skill. Ketiga adalah interval skill. Keempat adalah rasio. Nah, apa itu nominal skill, ordinal skill, interval, dan rasio skill? The nominal skill focus on only require respondent to provide some type of descriptor as raw response. Nah, ini contoh dari nominal. Misalnya, please indicate your current marital status. Ada married, single, never married, atau widow. Nah, ini adalah nominal skill. Ya, apakah teman-teman sudah menikah atau masih single? Ya, kita tinggal memilih aja. Lalu ordinal. Allow respondent to express relative magnitude between the raw response to a question. Example, which one statement best describe opinion of an Intel PC professor? Higher atau about the same atau lower. Nah, ini ordinal. Ya, relativity. Bicara tentang relativity kalau ordinal. Lalu interval scale. Interval scale demonstrate the absolute difference between each scale point. How likely are you to recommend the Santa Fe Grill to a friend? Nah, teman-teman bisa jawab definitely will atau definitely will not. Nah, semakin angka itu menunjukkan ke angka yang besar, maka dianggap akan mendukung hipotesis. Gitu. Definitely will. Kalau iya, berarti ya 6 atau 7 ya. Tapi kalau tidak, ya berarti di angka 1, 2, atau 3 atau 4. Nah, ini menggunakan skala interval. Lalu ratio scale for the identification of absolute differences between each scale point and absolute comparisons. Misalnya, circle the number of children under 18 years of age currently living in your household. Nah, karena rasio ya, kita bisa
melingkari yang berapa jumlah anak yang berusia 18 tahun. Apakah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih dari 7, perlu untuk specify. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman untuk skala ya. Mungkin memang ya kita perlu latihan ya untuk membuat kuesioner dengan berbagai skala ini. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan uh, variabelnya ya, variabel yang ingin diukur ya, dan juga bisa mengembangkan skala itu supaya sesuai dengan variabel yang ingin diukur. Baik, saya kira itu dulu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semuanya.